Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 7 Februari tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Ayub. Di dalam keprihatinannya, Ayub berbicara kepada sahabatnya, "Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti seorang budak yang merindukan naungan, seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahnya? Demikianlah aku diberi bulan-bulan yang sia-sia, dan kepadaku ditentukan malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri, sebab hal itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang-orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala-galanya itu aku lakukan demi Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana.
Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Injil Membawa Harapan. Kadangkala pada saat penderitaan atau kita dalam keadaan tertekan atau sakit, kita berseru kepada Allah meminta jawaban. Kita kadangkala menggerutu dan mengeluh serta tidak mampu menemukan makna serta harapan hidup. Secara jujur, kita mengakui bahwa ada saat di mana kita tidak dapat menemukan jawaban yang memuaskan, atau bahkan sama sekali tidak ada jawaban. Karena hal itu, kita sering mempertanyakan kuasa Allah dan di manakah Allah pada saat kita membutuhkannya. Di saat-saat ini, sementara kita dalam situasi pandemi COVID-19, Indonesia pun dilanda banyak bencana alam dan kecelakaan pesawat. Kita merasa tidak berdaya dan kita menjadi sama seperti Ayub yang kisahnya kita baca pada bacaan yang pertama. Ayub yang berkata kepada sahabatnya, "Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan?" Ayub pun melanjutkan, "Aku diberi bulan-bulan yang sia-sia, dan kepadaku ditentukan malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari." Itulah ungkapan yang dikatakan Ayub kepada sahabatnya ketika Ayub mengalami banyak sekali penderitaan dalam hidupnya. Saudara-saudari terkasih, setiap orang dapat jatuh ke dalam situasi seperti Ayub. Situasi yang nampaknya tiada harapan. Kedatangan Tuhan Yesus ke bait Allah pada hari Sabat membuat banyak perbedaan. Tuhan Yesus membawa sesuatu yang baru, suatu harapan baru tentang kehidupan. Tuhan Yesus mengadakan banyak penyembuhan dan pelepasan dari segala sakit serta kerasukan setan ke kehidupan yang penuh makna. Tindakan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa setiap kehidupan selalu bermakna dan selalu ada harapan. Tuhan Yesus dalam karyanya semasa di dunia menunjukkan kepeduliannya dengan melayani orang-orang dengan maksud memberikan pemulihan serta harapan hidup yang baru. Tuhan Yesus memberikan makna, kepuasan, serta kebahagiaan di dalam kehidupan orang-orang lain. Dari kisah dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa hidup adalah untuk pelayanan dan memberitakan Injil, dengan memberi dan berbagi kepada sesama. Menjadi pertanyaan kepada kita saat ini, sejauh mana kehidupan kita telah menjadi pelayanan bagi orang-orang lain? Sejauh mana kita memberi kontribusi sesuai talenta kita dengan kemurahan hati kita kepada setiap orang yang dalam kesusahan dan penderitaan, mewartakan Injil Tuhan sesuai dengan talenta yang kita miliki,
akan memberikan harapan yang baru bagi setiap orang yang dalam penderitaan dan kesusahan. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga kami dikuatkan untuk melaksanakan tugas perutusan kami, yakni ikut serta mewujudkan Injil keselamatan-Mu di tengah masyarakat, sampai kami mengalaminya secara penuh di surga. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.